Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, video yang kedua, kita akan membahas 3 materi, yaitu operator, kondisi, dan perulangan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok ini adalah Nanda Setiana, Vivi Damayanti, dan Hasbullah. Baiklah, materi yang pertama adalah operator. Apa itu operator Python? Operator Python adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih operan. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis operator pada Python ini? Operator Python ini memiliki 7 jenis. Yang pertama, operator aritmatika, seperti tambah, kurang. Yang kedua, operator perbandingan. Yang ketiga, operator penugasan. Yang keempat, operator logika. Yang kelima, operator bitwise. Yang keenam, operator keanggotaan. Dan yang terakhir adalah operator identitas. Seperti pada gambar di samping ini. Baiklah, yang pertama adalah operator aritmatika. Jenis operator ini paling sering kita gunakan dalam bahasa pemrograman manapun, termasuk Python. Operator ini dapat membantu kita dalam menghitung sebuah persamaan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan juga pemangkatan. Dalam penjelasan lebih detail seperti pada tabel berikut, operator penjumlahan contohnya 10 ditambah 2 menambahkan 10 dengan 2. Operator pengurangan contohnya 10 dikurang 2 mengurangkan 10 dengan 2. Operator perkalian atau pengalian, contohnya 10 dikali 2 mengalikan 10 dengan 2, sampai operator pembagian bulat. Contohnya 10 pembagian 2 membagi 10 dengan 2 dan menghilangkan angka desimal dari hasil pembagian tersebut jika ada. Terlihat di samping tabel adalah contoh pemrograman yang paling sederhana pada operator aritmatika, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Kita panggil X kali Y, maka 5 dikali 3. Terlihat outputnya adalah 15. Yang kedua adalah operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menjalankan pengujian perbandingan dari nilai pada setiap operan. Kita dapat membandingkan kebenaran antara nilai operan di sebelah kiri terhadap operan di sebelah kanan. Hasil dari operator perbandingan ini adalah true atau false. Kemudian jika nilainya true, maka dapat menjalankan fungsi tertentu setelahnya ataupun sebaliknya. Terlihat pada tabel, operator sama dengan contohnya A sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka hasilnya adalah true atau benar. Operator tidak sama dengan, contohnya A tidak sama dengan B. Jika A tidak sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Sampai operator kurang dari sama dengan, contohnya A kurang dari sama dengan B. Jika A lebih kecil dari atau sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Maka dari itu, selain dari penjelasan di tabel, hasilnya adalah false. Contoh pemrogramannya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Kita panggil print X tidak sama dengan Y, maka hasilnya adalah true. Mengapa? Karena 5 tidak sama dengan 3. Yang ketiga adalah operator penugasan. Operator penugasan seperti namanya digunakan untuk memberikan tugas, yaitu sebuah nilai kepada sebuah variabel. Letak variabel selalu ada di sebelah kiri operator dan nilai ada di sebelah kanan operator. Terlihat pada tabel contoh operator pengisian. A pengisian 2, yaitu mengisi variabel A dengan nilai 2. Kemudian yang kedua, operator penjumlahan. Contohnya A penjumlahan 2, artinya menambah dengan 2 dan mengisi kembali variabel A dengan hasil tersebut. Kemudian pembagian bulat. Sampai yang terakhir, operator pemangkatan. Contohnya A pemangkatan 2, artinya pemangkatan dengan 2 dan mengisi kembali variabel A dengan hasil tersebut. Contohnya pada program di samping, X sama dengan 5, X penjumlahan 3. Maka kita panggil X-nya, yaitu 5 ditambah 3, hasilnya 8. Kemudian yang keempat adalah operator logika. Operator logika ini memiliki 3 buah operator, yaitu AND, OR, dan NOT. Terlihat dari tabel, operator AND itu operasinya
Jika benar dan benar, maka hasilnya benar. Jika benar dan salah, maka hasilnya salah. Yang kedua, or. Benar atau salah, maka benar. Salah atau salah, maka salah. Dan not. Tidak benar dan benar, maka salah. Tidak benar atau salah, maka salah. Contohnya pada program di samping, yaitu X sama dengan 5, print X lebih besar daripada 3 dan X lebih kecil daripada 10. Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena 5 lebih besar daripada 3 benar, dan 5 lebih kecil daripada 10 benar. Di end kan benar dan benar, maka benar, jadi hasilnya adalah true. Kemudian yang kelima adalah operator identitas. Operator identitas secara garis besarnya adalah membandingkan apakah operan sebelah kiri dan kanan adalah sama dengan objek yang sama atau menggunakan lokasi memori yang sama. Operatornya ada dua. Yang pertama is adalah apakah variabel A dan variabel B merupakan objek yang sama. Contohnya A is B. Artinya hasilnya benar jika A dan B merupakan objek yang sama. Kemudian operator yang kedua adalah is not. Apakah variabel A dan variabel B bukan merupakan objek yang sama? Contohnya A is not B. Hasilnya benar jika A dan B bukan merupakan objek yang sama. Contohnya X sama dengan apple banana, Y sama dengan apple banana, Z sama dengan X. Yang pertama, print X is not Z. Apakah X bukan merupakan objek yang sama dengan Z? Jawabannya false atau salah, karena X merupakan objek yang sama dengan Z. Kemudian yang keduanya itu print X is not Y. Apakah X bukan merupakan objek yang sama dengan Y? Jawabannya adalah true. Karena walaupun X dan Y isinya sama, apple dan banana, tetapi objeknya berbeda. Yang keenam, operator keanggotaan. Operator ini dapat mencari apakah sebuah nilai termasuk di dalam satu deret data tertentu. Hasilnya adalah benar jika nilai tersebut merupakan bagian dari deret data tersebut. Dan sebaliknya, jika bukan merupakan bagian dari deret itu, maka hasilnya salah atau false. Contoh programnya yang pertama adalah X apple banana. Print pineapple not in X. Jawabannya true atau benar, karena pineapple tidak merupakan bagian dari X. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah operator bitwise. Sebelum kita masuk ke dalam operator bitwise, ada baiknya kita sedikit mengulang tentang bilangan biner. Ketika operator bitwise hanya dapat dijalankan pada bilangan biner, jika input data yang masuk bukan dalam bentuk biner, operator bitwise akan membaca dan mengubahnya dalam bentuk biner. Nah, operator bitwise ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah operator AND, mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit bernilai 1. Kemudian yang kedua, operator OR, mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari dua bit adalah 1. Kemudian, operator XOR, mengatur setiap bit menjadi 1 jika hanya satu dari dua bit yang bernilai 1. Operator NOT membalikkan semua bit. Jadi, apabila inputnya 1, maka outputnya 0. Apabila inputnya 0, outputnya 1. Kemudian yang kelima, zero fill left shift. Geser ke kiri dengan mendorong angka 0 dari kanan, dan biarkan bit paling kiri jatuh. Kemudian silent right shift. Geser ke kanan dengan mendorong salinan bit paling kiri dari kiri, dan biarkan bit paling kanan jatuh. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama, contoh operator bitwise AND. Di sini contohnya 10 and 7. 10 ini bilangan binernya 1010 dan 7 0111. Seperti pada rumus sebelumnya tadi, bahwa operator AND adalah mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit bernilai 1. Yang pertama, baris pertama ini 1, 0, maka hasilnya 0. 01 hasilnya 0, 11 hasilnya 1 karena bit bernilai 1 keduanya, dan 01 bernilai 0. Maka hasil dari 10 and 7 adalah 0010. Yang kedua adalah OR. Contohnya 10 OR 7. OR ini mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari dua bit adalah 1. Jadi 0, 1, 0 hasilnya 1, 0, 1 hasilnya 1,
1 hasilnya 1, dan 0 1 hasilnya 1. Jadi, operator 10 OR 7 hasilnya adalah 1 1 1 1. Kemudian operator bitwise XOR. 10 XOR 7. XOR ini mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari 2 bit yang bernilai 1. Jadi, 1 0 hasilnya 1, 0 1 hasilnya 1, 1 1 hasilnya 0, dan 0 1 hasilnya 1. Jadi 10 XOR 7 hasilnya 1101. Kemudian NOT. NOT ini adalah membalikan semua bit. Jadi contohnya di sini adalah print 3. Kita cari dulu bilangan biner 3 ini adalah 000011. Kemudian kita balikkan yang 0 jadi 1 dan yang 1 jadi 0, maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian zero fill left shift adalah geser ke kiri dengan mendorong angka 0 dari kanan dan biarkan bit paling kiri jatuh. Jadi contohnya 10 digeser ke kiri 1 langkah, di mana yang paling kanan itu kita isi dengan 0. Jadi hasilnya 01, 01, 00. Kemudian side note right shift, digeser ke kanan. Geser ke kanan, yang paling kiri ini hasilnya ditambahin 0 juga, jadi hasilnya 000011. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi pada Python. Yang mana kondisi ini digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan nilai boolean true atau false. Baiklah, kondisi dalam bahasa pemrograman Python, sintak atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah yang pertama itu ada if, yang kedua ada elif, yang ketiga ada else. Di mana if ini merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke. Sedangkan else adalah kondisi terakhir di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Baiklah, langsung saja kepada kondisi if, yang mana kondisi if ini adalah pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalan program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if ini digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai salah, maka statement ini adalah tidak akan dieksekusi. Bisa dilihat contoh ini adalah kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar. Jika kondisi benar atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Contohnya, if buka kurung nilai, yang mana nilai itu ada 7, kemudian print ketik 9 lebih besar dari angka 7, tutup kurung, kondisi benar, akan dieksekusi. Selanjutnya ada jika kondisi salah atau false, maka program ini tidak akan dieksekusi perintah bawahnya. Contohnya, if buka kurung nilai 10, kemudian print 9 lebih besar dari angka 10, kondisinya salah, maka tidak akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu kondisi elif, yang mana kondisi elif ini adalah pengambilan keputusan yang merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya itu adalah kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Contohnya penggunaan kondisi elif itu adalah contohnya hari ini sama dengan minggu. If buka kurung hari ini Senin, kemudian print saya akan kuliah. Yang kedua itu ada elif buka kurung hari ini sama dengan Selasa, tutup kurung, kemudian print saya akan kuliah. Dan selanjutnya itu adalah kondisi if else, atau yang mana kondisi if else ini adalah pengambilan keputusan tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga kondisi if else ini digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil di jalan yang akan diambil atau yang dijalankan jika kondisi ini tidak sesuai. Kondisi if ini juga digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if else ini adalah kondisi di mana jika pernyataannya benar atau true, maka kode dalam if ini akan dieksekusi. Tetapi juga jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Kondisi if else ini adalah jika kondisi bernilai true, maka akan dieksekusi pada if.
Tetapi jika bernilai false maka akan dieksekusi kode pada else. Contohnya nilai sama dengan 3, jika pernyataan pada if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tetapi jika false maka kode pada else yang akan dieksekusi. Contohnya if nilai 7, kemudian print selamat Anda lulus. Else-nya itu print maaf Anda tidak lulus. Baiklah, selanjutnya perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan will. Perbedaan perulangan for dan will. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung, sementara perulangan will disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya, sementara will untuk perulangan yang memiliki syarat tidak tertentu seberapa banyak perulangannya. Terdapat contoh di sini yaitu perulangan for. Contoh programnya seperti di bawah, pagar vel, (2) perulangan for, (py), ulang tahun sama dengan 10, for i in rank dalam kurung ulang tutup kurung, (2) print, buka kurung f, petik perulangan ke strip, buka kurung kurawal i tutup kurung kurawal, petik tutup kurung. Mengapa terdapat contoh seperti itu? Karena bentuk umumnya, pertama kita menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali, yaitu yang 10 ulang sama dengan 10. Kenapa begitu? Karena variabel i berfungsi untuk menampung indeks dan fungsi rank berfungsi untuk membuat list dengan rank dari 0 sampai 10. Fungsi str berfungsi mengubah tipe data integer ke string. Jadi hasilnya itu for i in rank ulang tahun print f perulangan ke i, dan hasilnya itu seperti ini. Petani kode add imajinasi (2) strip Python perulangan for py, perulangan ke 0, perulangan ke 1, perulangan ke 2, perulangan ke 3, perulangan ke 4, perulangan ke 5, perulangan ke 6, perulangan ke 7, perulangan ke 8, perulangan ke 9. Baiklah, contoh kedua yaitu perulangan will. Itu seperti buka pagar berkas (2) perulangan will (py). Jawab sama dengan petik ya, petik hitung sama dengan 0. Will buka kurung jawab sama dengan petik ya, petik tutup kurung (2). Hitung tambah sama dengan 1. Jawab sama dengan input buka kurung petik, ulang lagi tidak tanda tanya petik tutup kurung. Print buka kurung f petik total perulangan (2) buka kurung kerawal, hitung tutup kurung kerawal, petik tutup. Atau pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan berhenti. Yang seperti jawab sama dengan petik iya, petik hitung sama dengan 0. Melakukan perulangan dengan will, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang, lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Setelah selesai mengulang, cek berapa kali perulangan tersebut terjadi. Dengan cara print buka kurung f petik total perulangan (2) buka kurung kurawal, hitung tutup kurung kurawal, petik tutup kurung. Terdapat hasil petani kode add imajinasi (2) Python perulangan will (py). Ulang lagi tidak tanda tanya ya, ulang lagi tidak tanda tanya ya, sampai 7 kali karena total perulangannya 7. Sekianlah penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.